Stunting disebabkan faktor keturunan, fakta atau mitos? Selamat datang di podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo sedulur sehat kita Semarang. Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Seperti biasa saya Ira, teman Dinkes, hadir dalam kegiatan podcast Dinkes. Dan untuk edisi podcast kali ini kita akan bahas, ini menjadi program nasional untuk bagaimana Indonesia akan menurunkan angka stunting di tahun ini mungkin di angka 17% dan tahun 2024 itu 14%. Di kota Semarang sendiri menurunkan angka stunting 10,9%. Jadi tahun lalu itu angkanya di 21 sekian persen. Tahun ini kita berhasil di angka 10, sekian persen. Dan untuk membahas itu, sebenarnya apa sih stunting itu? Kita akan menghadirkan langsung begitu Dr. Rina Pratiwi, MSI, Med SPAK. Terima kasih dokter. Hari ini saya dokter sehat. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk bergabung bersama kami. Kita akan bahas tentang stunting. Sekilas aja tentang dokter Rina ini, beliau praktek di Rumah Sakit Karyadi ya dok ya? Iya betul. Pasiennya banyak dari anak-anak stunting dokter? Banyak. Banyak ya, berarti udah hafal fase ya dok, tamat kalau tentang stunting ya dok? Moga, tapi masih terus belajar. Iya, ya ini kalau kita ngomong sama expert tuh selalu pengen belajar gitu-gitu. Dokter, kita biasanya kalau di podcast ada fakta dan mitos 5 yang harus dokter nanti jawab dan kita bahas, kita jelaskan juga pada sedulur sehat kota Semarang. Nanti tolong dokter jawab fakta atau mitos, kemudian kita akan bahas di belakangnya. Kita dokter ya. Yang pertama dokter, stunting disebabkan faktor keturunan, fakta atau mitos? Bisa setengah fakta, setengah mitos. Fakta setengah mitos, berarti ada penjelasannya kenapa ada setengah-setengah gitu ya dok ya? Baik. Kedua kita akan bahas fakta atau mitos dokter, stunting hanya menyebabkan tumbuh pendek? Mitos. Stunting dimulai sejak anak lahir, fakta atau mitos? Mitos. Mitos ya, oke. Fakta atau mitos stunting disebabkan anak kurang makan? Fakta. Berarti memang harus banyak asupan, tapi harus bergizi ya dok ya? Kemudian yang selanjutnya dokter, pemberian empasi cepat bisa mencegah stunting? Mitos. Mitos ya. Kemudian yang terakhir dokter, penyebab speech delay pada anak adalah stunting? Setengah fakta, setengah mitos. Setengah fakta, setengah mitos. Baik, yang setengah-setengah kita akan bahas setelah ini. Yang pertama dokter, tadi stunting disebabkan faktor keturunan. Tadi setengah fakta, setengah mitos. Kalau stunting itu memang dari penelitian dikatakan ada yang namanya stunting syndrome. Jadi itu dikatakan di situ bahwa ibu yang stunting itu nanti dia bisa menurunkan, anaknya bisa stunting juga. Dari anak stunting nanti dia bisa jadi remaja stunting nanti hamil jadi ibu stunting nanti melahirkan anak yang stunting juga. Ya, jadi memang itu jadi seperti lingkaran setan betul. Nah, jadi apakah pasti anak yang stunting nanti keturunannya juga stunting, itu juga mitos juga ya. Jadi tetap bisa dicegah. Nah, pencegahannya di mana ya, di manapun saat kita menemukan stunting tersebut. Entah itu dia di remaja, entah dia ibu hamil, entah dia waktu anak. Ya, jadi itu tadi setengah fakta, setengah mitos. 5 tahun tuh lepas dari stunting ya. Jadi kalau yang selama ini 5 tahun udah dianggap bebas stunting, enggak. Jadi kita ngambil yang sampai usia 5 tahun itu karena apa? Karena perkembangan anak itu dia golden period itu sampai 5 tahun. Artinya jadi kita punya masa sampai paling tidak 2 atau 5 tahun itu untuk menyelamatkan otak anak itu dari stuntingnya. Ya, jadi kalau udah di atas 5 tahun apa tidak, kalau stunting apa tidak harus diobati, ya tetap harus diobati. Ya, hanya saja nanti efek dari pengobatan itu tidak sebaik apabila anak tersebut diintervensi di bawah usia 5 tahun. Oh baik. Pada masa golden periodnya itu ya harus diintervensi lebih jauh lagi, sehingga mungkin nanti pas pertumbuhan yang selanjutnya lebih bagus gitu ya dok ya. Oke, dokter, tadi dokter sempat menyinggung tentang otak stunting. Kalau orang masyarakat itu pasti beranggapan bahwa pendek itu pasti stunting ya dok ya. Padahal tidak semuanya begitu ya dokter. Ini bagaimana cara menjawab kepada masyarakat bahwa nggak semua anak pendek itu stunting gitu? Ya, jadi memang melihatnya mungkin dari sisi yang berbeda ya. Jadi memang kita anak stunting itu pasti pendek. Ya, jadi makanya kita setiap ada anak yang pendek tuh harus kita screening ya, apakah dia stunting atau memang pendek. Keturunan pendek. Betul, gitu ya dok ya. Pendek kan ada ya, jadi yang keturunan pendek memang, jadi bukan karena dia stunting, tapi yang harus kita selamatkan itu adalah anak-anak yang stunting tadi.
Ya, sebenarnya stunting itu jadi pendek itu kenapa kita itunya jadi pendek karena pendek itu adalah gambaran dari malnutrisi yang kronis. Oke. Jadi adanya kekurangan gizi yang sudah terjadi jangka panjang itu nanti dia yang akan menyebabkan terjadinya stunting tadi atau pendek. Nah, padahal sebenarnya yang mau kita lihat itu adalah otaknya. Ya, jadi Hmm, pada anak stunting dia karena kekurangan gizi yang kronis itu tentu saja otaknya juga tidak bisa berkembang seperti anak yang tidak mengalami pada kekurangan umumnya dok. gizi, betul. Jadi yang kita selamatkan sebenarnya itu bukan tingginya, Hmm, ya, tapi yang kita selamatkan adalah otaknya. Ya, jadi yang kita perbaiki itu otak. Karena apa? Karena pada usia sampai usia 5 tahun itu hmm, otak anak itu dia eh, berkembang itu sampai 90% dari otak dewasa. Ya, hmm, kalau sampai 2 tahun itu sampai 80% ya. Jadi otak kita ini 90%-nya tuh terbentuk pada saat usia 5 tahun gitu. Jadi makanya sangat hmm. penting untuk menyelamatkan otak anak ini sebelum usianya dia 5 5 tahun. tahun. Dan perkembangan otak ini juga berpengaruh pada perkembangan anaknya ya dok ya, Iya, betul. dari apa namanya kembang tumbuhnya ya dok ya. Jadi kalau Iya, otaknya tidak diselamatkan ya berarti pertumbuhan kedepannya akan terganggu gitu ya dok ya, iya. kira-kira ya dok ya. Tapi gini dokter, ada juga yang beranggapan bahwa anak stunting itu hanya diukur dari pendek, jadi pemeriksaannya cuma hanya pendek saja dan kurus misalkan. Tapi Mm, adakah pemeriksaan komprehensif yang misalkan ada CT scan dan sebagainya sebenarnya untuk mm. memeriksakan stunting ini dokter? Ya, jadi memang untuk tahap awal, jadi kita tahu dia pendek atau, jadi kita tahu dulu dia pendek atau enggak ya, dari pengukuran tinggi badan setelah, Dokter maaf, hmm? ukuran anak dikatakan pendek itu di range berapa sebenarnya dok? Jadi kita harus plotkan di kurva pertumbuhan, Hmm, ya. Jadi di kurva pertumbuhan, jadi kalau sampai usia 5 tahun kan pakai kurva WHO ya, atau yang ada di buku iya KIA kayak itu. itu ya, Jadi kalau dia di bawah -2 SD itu kita katakan anak tersebut pendek. pendek. Oh, I Ya, dan see. nanti kalau setelah tahu pendek ya, Hmm, setelah tahu pendek itu biasanya kita kan cari tahu nih dia pendek eh, karena stunting atau bukan. Ya, jadi kalau misalnya dia pendek karena stunting, nah stunting itu kan biasanya disebabkan karena dia kekurangan gizi kronis dan juga karena infeksi yang kronis. oh Ya, ada jadi yang, harus dicari tuh penyebabnya. Jadi dia pendeknya kenapa? Karena dia asupannya aja yang kurang atau memang dia ada riwayat penyakit yang menyebabkan dia terjadi kekurangan gizi kronik tadi. baik Jadi baik. itu yang harus diperiksa ya. Jadi oleh dokter itu apakah dia ada asupannya kurang atau apakah ada penyakit-penyakit penyerta Hmm, gitu supaya bisa diterapi secara tadi komprehensif komprehensif tadi. ya. Oke baik, berarti sebenarnya tidak sesederhana pemeriksaan tinggi saja dan berat Iya, badan ya dok ya, ada betul. pemeriksaan-pemeriksaan lainnya gitu ya. Hmm, Jadi jangan langsung judge kalau misalkan anak ini kok tumbuhnya nggak seperti teman-teman lainnya, bukan berarti dia langsung stunting ya dok ya. iya. Oke, tadi dokter 50-50 ya antara bisa mitos bisa fakta. Kalau tadi masih menyinggung terkait memang ada faktor keturunan dari stunting sebelumnya. Kalau ini kalau yang tidak ada hubungannya dengan keturunan bagaimana dokter bisa anak ini kenapa bisa stunting gitu dokter? Hmm. Ya tadi, jadi kalau misalnya dia sebenarnya faktor keturunan itu karena memang tidak diterapi ya. Jadi ibunya tuh karena banyak yang merasa oh saya sama bapaknya pendek ya udah Oh ya anaknya pasti udah pendek gitu gitu kan. ya. Padahal mungkin dulu bapak sama ibunya pendek ya karena Ada stunting stunting. tadi, Oh, betul. I Tapi see. anaknya sekarang kan nggak harus pendek juga kan ya. Jadi biasanya itu yang jadi miss di situ. Nah, Baik baik. kemudian kalau yang tadi keturunan atau enggak ya tadi disebabkan karena itu tadi. Jadi bisa karena kekurangan gizi yang kronik ya, asupan makannya itu tidak sesuai Hmm, atau dia karena adanya infeksi yang kronis ya. Jadi hmm, seringnya itu infeksi kronis itu misalnya TB ya, yang sekarang tuh pasti kalau anak stunting itu harus kita periksa juga TB ya dok ya. TB-nya, betul. Jadi tetap di screening untuk kita cari ya apakah ada penyakit-penyakit penyerta pada anaknya. Dokter kalau misalkan ada anak yang TB, padahal itu kan kita memeriksa anak stunting atau dia kan masa masa balita ya dok ya. Padahal kalau kalau ia apa ya terpapar penyakit ini kan harusnya ada jangka waktu tertentu gitu nggak sih dok? Berarti dia sejak dari kecil harus dijaga atau memang harus ibunya ini sejak hamil pun bahkan harus dijaga dan sebagainya dokter? Iya, jadi memang tadi karena anak stunting itu eh, nggak harus dia lahir dulu baru tahu stunting ya. Jadi dia itu sejak dalam kandungan itu sudah bisa terlihat ya dari pertumbuhan janinnya yang tidak baik ya. Oh, Jadi I kalau see. misalnya seperti anak-anak yang BBLR atau anak-anak yang lahirnya kecil tapi Kurang ya. umurnya cukup sebenarnya itu kan dia resiko untuk terjadinya stunting besoknya. Oh, baik. Ya jadi kalau ada pertumbuhan janin terhambat itu ya juga salah satu faktor resiko dia nanti Hmm, terjadi stunting di masa anaknya. oke.
pencegahannya dokter dari pada saat hamil misalkan ternyata kurang nih tingginya atau berat badannya pada saat kehamilan. Adakah udah bisa diintervensi pada saat ibu hamil? Bisa. Jadi memang gizi dari ibu hamil memang sangat mempengaruhi juga jadi pertumbuhan janinnya ya. Jadi memang harus dijaga juga ya. Jadi memang biasanya dokter obgyn nih, biasanya dokter obgyn yang kalau misalnya dia kontrol dipastikan dia melihat nih pertumbuhan janinnya tuh sudah baik atau belum. Jadi kalau misalnya belum ya bisa diberikan edukasi ya ataukah diperlukan pemeriksaan lanjutan pada ibu tersebut. Baik, berarti memang sebenarnya pencegahan ini bisa dilakukan bahkan dari sejak hamil atau mungkin sebelum menikah mungkin sudah bisa Iya, dilakukan betul. menjaga pola hidup dan makannya dari si calon ibu ini tuh ya dok Iya. ya. Itu berarti tadi fakta di mitos yang pertama adalah kenapa penyebab stunting itu tidak hanya berdasarkan keturunan tapi ada juga faktor-faktor lainnya gitu ya dok ya. Baik, yang kedua adalah dokter tadi stunting hanya menyebabkan tubuh pendek, ternyata mitos ya dok ya. Ada lain-lainnya juga yang disebabkan Iya, dari stunting. Apa saja dokter? Jadi dampaknya itu ada jangka pendek, jangka panjang ya. Iya. Jadi kalau jangka pendek ya tadi sebenarnya itu nggak jangka pendek juga ya. Udah pendek tuh udah terlanjur, udah lama banget dia. Jadi Ada baru akumulasi dari ketahuan sebelum. betul. Jadi dia udah akumulasi gitu. Jadi dia penyebabnya jadi lebih ke otaknya. Jadi dia dari segi kognitif nanti dia akan terganggu. Jadi bukan hanya perkembangan saat ini aja, tapi yang dilihat nanti perkembangan kognitif saat dia nanti sudah bersekolah. Ya, jadi dilihat nanti jadi bukan hanya dia oh ini pendek tapi dia bisa lari, bisa naik sepeda, oh nggak stunting nih, oh nggak Belum tentu seperti ya dok itu, ya. betul. Jadi dilihat nanti perkembangan kognitifnya saat dia bersekolah ya, jadi apakah dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, atau dia nanti jadi lola atau enggak gitu Iya, kan ada istilahnya ya. kurang cepet nangkep gitu ya dok Ya, ya. terus nanti kalau dia juga dari penelitian juga dikatakan bahwa nanti anak-anak yang dengan riwayat stunting itu besok pada masa dewasa, jadi kapasitas kerjanya itu menurun. Cepet nangkep gitu ya dok Ya, ya. terus nanti kalau dia juga dari penelitian juga dikatakan bahwa nanti anak-anak yang dengan riwayat stunting itu besok pada masa dewasa, jadi kapasitas kerjanya itu menurun Oh, kurang daripada produktif mungkin dan ya mungkin tidak sama dengan teman-teman. Oh, betul baik. tidak sama dengan teman-temannya yang dia nggak ada riwayat stuntingnya Stunting dulu. ya, karena tadi kan dari kecil sudah ada hambatan perkembangan Betul. pada otaknya sehingga dia juga berpengaruh pada kehidupan selanjutnya gitu ya Iya, dokter. betul sekali. Ya, jadi ternyata sangat banyak faktor yang disebabkan dari stunting ini, tidak hanya pendek dan kembang tumbuh lainnya ya dok ya. Tapi bahkan sampai kalau saya pernah baca penelitian bahwa ternyata anak-anak yang dulunya stunting ketika tua tuh banyak lebih sering terpapar penyakit dokter ya. Karena kemampuan apa dok ya? Kenapa dia jadi lebih sering jadi sakit dok kalau anak? Ya betul. Jadi memang karena pada anak-anak yang stunting ini ya, jadi dia memang daya imunitasnya tentu akan berkurang ya. Oh ya. Kemudian dia rentan sekali untuk terjadinya penyakit yang disebut NCD ya atau non communicable. Jadi penyakit yang tidak menular. Contohnya seperti diabetes, hipertensi, ya penyakit jantung koroner itu juga sering. Jadi sering banget dialami anak-anak yang dulunya juga riwayat stunting, betul. Karena apa? Karena kalau misalnya anak-anak yang stunting itu kan pendek ya. Iya. Nah, pendek terus nanti kalau dia diberikan asupan gizinya pun harus sesuai. Ya, maksudnya sesuai itu tidak hanya asal makan aja ya. Jadi maksudnya asal makan nanti yang penting beratnya nambah. Enggak ya, nanti jadinya beratnya nambah, tapi tingginya nggak Nggak nambah. nambah, perkembangan Jadi otaknya juga nggak ada ya. ya, jadinya nanti akhirnya badannya besar aja ya. Jadinya tadi bisa obesitas, sindrom metabolik, kemudian penyakit jantung dan lain-lain. Untuk tahu maksudnya takaran nutrisi yang harus diberikan kepada anak stunting itu memang harus nutrisionis ya dok ya, yang maksudnya yang ngukur ini seberapa kebutuhan nutrisi anak ini untuk bisa menaikkan berat badan, tinggi badan, juga mungkin nanti akan berpengaruh pada dia tidak stunting lagi dokter. Jadi memang pada anak stunting itu berbeda terapinya ya daripada misalnya anak gizi buruk gitu ya. Kalau anak gizi buruk kan memang dia hanya kekurangan seperti kekurangan kalori Gizi aja aja. ya. Tapi pada anak stunting itu ada yang harus kita perhatikan, yaitu perbandingan antara kebutuhan energi dan kebutuhan proteinnya. Ya, jadi itu harus diperhatikan ya. Jadi biasanya nanti kan kalau anak stunting itu kan harus ketemu SPA ya. Jadi harus ketemu SPA, jadi supaya SPA itu bisa meresepkan. Jadi sekarang kalau di aturan pemerintah gitu kan dikatakan jadi terapi untuk anak stunting itu salah satunya adalah PKMK gitu ya. Jadi yang pangan olahan medis khusus ya. Jadi itu hanya bisa diresepkan oleh SPA. Jadi nanti SPA yang meresepkan seberapa banyak yang harus dikonsumsi makanan itu juga, dan biasanya untuk makanan mungkin biasanya nanti SPA juga bisa nanti bekerja sama dengan nutrisionis juga
Jadi untuk memberikan menu-menu ya, jadi yang sesuai untuk dengan nutrisi yang diperlukan untuk anak tersebut. Dokter, baik tadi yang diresepkan sama dokter spesialis anak, apakah bisa meresepkan obat-obatan gitu dokter? Ada nggak sih obat-obatan yang bisa memicu dia lebih apa ya, Lebih tinggi. lebih tinggi misalkan, atau volume otaknya lebih berkembang begitu dokter? Ya nggak ada ya. Jadi kalau obat-obatan ya tadi sesuai apakah dia ada penyakit penyerta atau tidak. Oh. Ya kalau ada penyakit penyerta ya diobati sesuai penyakit penyertanya. Jadi selain itu ya yang diberikan adalah terapi nutrisinya tadi. Lebih ke memang nutrisinya aja dokter ya. Baik, dokter tadi sempat menyinggung tentang gizi buruk. Berarti beda ya dokter, gizi buruk sama stunting. Betul. Pembeda yang paling kelihatan dokter dari mata apa, biar nggak langsung ngeklaim oh ini anak kurus banget nih stunting nih gitu dok. Jadi kalau gizi buruk ya, jadi kalau stunting itu kan kita lihat dari tinggi badannya ya. Jadi kalau gizi buruk itu kita lihat dari perbandingan berat badan terhadap tinggi badannya. Jadi kalau lihat anak kurus, ya kurus itu bisa gizi kurang, bisa gizi buruk. Tergantung dari hasil pengukuran di kurva pertumbuhannya. Ya, tapi kalau anak stunting ya itu kita lihat dari pendek dulunya. Ya, tapi apakah kalau anak pendek itu maksudnya pendek tapi nggak kurus ya, apakah itu nggak stunting? Belum tentu. Iya, jadi makanya kita screeningnya dari pendeknya aja. Tapi kalau yang gizi kurang, gizi buruk, kalau lihat anaknya kurus gitu ya udah ini ketahuannya dok, gizi kurang atau gizi buruk lah itu istilahnya. Nutrisi ini memang perlu banget ya, jadi memang nggak jangan anak kecil dikasih mie instan aja misalkan ya dok ya, harus diperhatikan asupannya dari bahkan mungkin dari empasi ya dok ya. Itu nanti akan menjawab di faktor mitos yang kelima dokter. Pembedaan empasi lebih cepat bisa mencegah stunting. Tadi dokter bilang mitos ya dok ya. Bagaimana bisa dijelasin dokter? Ya jadi ya kalau mungkin dianggapnya kalau misalnya dia MPAS-nya lebih cepat terus nanti cukup lah gitu ya, jadi cukup kebutuhan nutrisi hariannya gitu ya, enggak. Jadi ASI eksklusif itu tetap sampai 6 bulan. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ya jadi kalau di sebelum itu perlu diberikan MPASI itu yang memutuskan adalah dokter. Ya, atau tenaga kesehatan. Jadi diputuskan nih ternyata ASI-nya mungkin tidak mencukupi, jadi harus MPASI lebih awal gitu ya. Tapi tidak semuanya ya, jadi hampir sebagian besar ya ASI eksklusif sampai 6 bulan ya, baru setelah itu diberikan MPASI. Ya, jadi MPASI yang lebih cepat tuh juga enggak bagus juga dok. Ya, karena apalagi kalau misalnya dia MPASI-nya itu tidak sesuai. Ya, jadi tidak sesuai isinya maksudnya. Yang diberikan anaknya gitu ya, dok ya, misalkan mungkin, nasi gitu tiba-tiba kan. Iya, atau mungkin nasi aja atau pisang kerok ya. Iya, biasanya kalau ibu-ibu ya itu nasi di blender dikasih sayur-sayur misalkan, iya bener kandungannya sayur sama nasi, tapi mungkin si anak ini belum siap untuk menerima empasi ya dok ya. Iya, jadi itu juga kadang kalau lebih dini mungkin bayinya belum siap makan ya, jadi malah nanti bisa mengakibatkan hal yang buruk karena pencernaannya belum siap tapi udah dikasih makan gitu. Ya. Tuh, kalau tadi dokter sempat menyinggung kalau misalkan ternyata ASI-nya tidak mencukupi, bisakah mungkin dikombin dengan sufor misalkan gitu ya dok ya, atau ada kasusnya memang ini belum 6 bulan tapi kayaknya perlu dikasih empasi lebih awal gitu ada dok? Ya itu ada juga ya, jadi memang dia apa indikasinya ya, jadi biasanya ini diperiksa sama dokter ya atau tenaga kesehatan. Kalau misalnya di puskesmas mungkin bisa dilihat oleh bidannya misalnya. Jadi dilihat dulu dia misalnya pertumbuhannya nggak bagus. Ya, dilihat pertambahan berat badannya itu tidak bagus, terus dievaluasi ya. Jadi bagaimana pemberian ASI-nya, ya. Jadi apakah jadi di manajemen laktasi dulu lah istilahnya. Jadi di ASI-nya diperbaiki dulu. Nah setelah itu evaluasi. Kalau biasanya kalau setelah evaluasi dilihat, jadi gimana pertambahan berat badannya. Ya kalau misalnya dilihat ternyata ASI-nya nggak cukup ya. Jadi ya udah netek terus hari itu netek 10 kali ini tapi masih kayaknya lapar terus ya. Jadi mungkin dia butuh sudah butuh MPASI. Ya, jadi dilihat juga ada syaratnya juga ya. Jadi harus bayinya tuh udah bener-bener siap ya. Siapnya tuh gimana? Jadi dia kalau didudukan itu kepalanya udah tegak. Oh, udah kuat. Oh, ya betul. Jadi udah nggak lengeng-lengeng lagi gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang makan dia udah mulai tertarik gitu ya. Terus kalau disodorin makanan atau barang di mulutnya udah nggak dijulur-julur lagi lidahnya, ya itu artinya dia udah siap untuk menerima. Ya, udah siap untuk makan ya. Tapi ini harus dikonsultasikan dulu ya. Iya ya, nggak bisa. Jadi jangan mutusin sendiri. Mutusin sendiri ya, karena berbahaya dok ya bagi anak-anak, takutnya belum siap tadi ya dok ya. Betul.
Baik dokter, ini fakta dan mitos yang terakhir, penyebab speech delay adalah anak stunting. Jadi maksudnya mungkin anak-anak yang delay speech itu bisa jadi dia stunting. Gitu atau ada nggak sih dok yang anak-anak delay speech ternyata memang dia benar stunting gitu dokter? Iya bisa sekali itu ya. Jadi anak speech delay ya bisa juga anaknya stunting ya. Tapi penyebab speech delay ya nggak hanya stunting aja. Ya jadi itu ya salah satu penyebabnya karena dia kurang gizi ya. Tadi karena dia kurang gizi ya jadi perkembangannya jadi nggak bagus juga. Ya tapi apakah satu-satunya penyebab dari speech delay ya enggak. Masih ada banyak penyebab lainnya untuk speech delay itu sendiri. Misalkan apa dok, speech delay itu biasanya anak-anak tuh disebabkan kenapa sih dok? Satu bisa kurang stimulasi ya, Oh, jadi karena di rumah mungkin gadget terus ya, seharian itu sama gadget terus, jadinya dia nggak terstimulasi untuk bicara. Dua, kemungkinan dia bisa apa namanya, ada gangguan pendengaran Oh ya, iya. itu juga bisa. Jadi dia ya karena nggak bisa dengar jadi nggak bisa ngomong juga ya. Kemudian tiga, mungkin dia ada gangguan perkembangan yang lain seperti autis atau ada ADHD, itu juga bisa bisa menyebabkan anak speech delay juga. Ya, jadi itu harus diperiksa ya, jadi dicari penyebabnya apa. Dokter, biasanya di usia berapa sih anak seharusnya tuh, pada rata-rata usia berapa anak tuh harusnya udah bisa bicara berapa persen dari kosakata yang harus dia terima gitu dokter? Tergantung dari usianya Mmm. ya, jadi tergantung dari usianya tuh ada tools ya atau alat untuk screening ya. Oh, Jadi apakah dia perkembangan bicaranya itu sesuai dengan anak usianya atau terlambat atau mungkin advance. Jadi begitu. memang tergantung setiap usianya. Treatment-nya pada anak-anak delay ini bagaimana dokter? Ya tadi treatment tergantung penyebabnya ya. Oh, Jadi kok harus iya. tahu dulu penyebabnya apa gitu ya? Iya, nanti jadi kalau misalnya dia penyebabnya karena kurang stimulasi ya, dilakukan stimulasi pada anak tersebut, kurangin gadgetnya dan lain-lain. Jadi tergantung Oh penyebabnya. gitu. Ini gini dokter, saya kebetulan ada di lingkungan saya gitu ya, anaknya udah 6 tahun bukan 6 tahun, mungkin 5 tahun ya, tapi memang bicaranya belum bisa lengkap, mungkin ya bunda itu aja. Nah, itu kan terapi dokter, terapi terus gitu. Nah, maksudnya pada saat pernah saya nganter itu ada anak yang usia bahkan 11 tahun tuh masih ada terapi. Maksudnya di batas berapa dokter anak yang speech delay ini bisa diterapi dokter? Sesegera mungkin ditemukan, harus segera diterapi. Jadi kalau ketemunya 10 tahun ya diterapi, ketemunya umur 1 tahun ya diterapi. Oh, misalnya gini, Mhm, 11 tahun itu memang masih bisa, maksud saya, 11 tahun itu apakah masih memang bisa untuk dilatih bicara lagi gitu dokter? 11 tahun kan bisa. cukup, oh masih bisa dok ya? Bisa. Oh baik, terapi, Gitu ya, kalau iya. apa terus kalau 11 tahun ketemu terus nggak diapa-apain, oh udah telat banget nih, ya enggak Tapi ya. kemungkinan maksudnya masih bisa diperbaiki gitu ya dokter Bisa, ya? iya. Oh, Memang mungkin nggak secepat ya, nggak secepat kalau segera semudah mungkin lah di itu, tapi kan tidak ada kata terlambat ya. oh iya ya bener juga sih ya, baik dokter. Dari dokter, pengalaman dokter Mhm. selama apa ya, menangani banyak, anak stunting itu, dokter biasanya paling lama berapa sih dokter mengintervensi anak-anak yang stunting ini gitu? Rata-rata aja, mungkin kan memang beda-beda case-nya ya dok ya tiap Iya. anak, rata-rata? Jadi memang kalau anak udah stunting Mhm. ya, kalau udah stunting itu, cukup lama ya. Jadi Oh. berbeda dengan anak yang kita cegah sebelum stunting ya, karena kalau udah stunting tuh terapinya tuh lama. Ya jadi rata-rata berapa ya, rata bisa lama lah, jadi tergantung ya dia, jauhnya dari garis median itu seberapa banyak. Ya Oh. maksudnya pendek ataukah sangat pendek gitu kan. Jadi itu juga, yang penentu lah, yang penentu. Kemudian jadi dari yang melakukan sih biasanya paling enggak minimal 6 bulan. Minimalnya 6 bulan Iya, ya? 6 bulan tuh juga bukan sembuh ya, tapi dia membaik. Ya tadi tergantung dari derajatnya dia tuh stunting-nya itu seberapa jauh dari garis mediannya. Tapi ada stunting ini bisa disembuhkan kan dok? Bisa. Jadi kalau untuk tinggi badan tuh bisa ya. Tinggi Bukan stunting ya, tinggi badan. tinggi badannya aja Jadi ya? tinggi badan bisa ya, tapi otaknya ya kita bisa ngejar tapi ya nggak semaksimal kalau dia nggak stunting. Oke. Ya, jadi kita tetap bisa kejar ya, tapi pasti tetap akan ada perbedaan dengan yang tidak stunting tadi, tapi akan lebih baik ya tetap kita terapi sesegera mungkin. Mmm, gini dokter, berarti ada orang tua di rumah, orang-orang tua di rumah yang mungkin tidak begitu paham, eee, anaknya stunting nggak ya dok ya? Itu ciri-ciri awal yang perlu diwaspadai orang tua di rumah, apakah anaknya stunting atau tidak, apa Mhm. sih dok biasanya? Itu tinggi badan.
Selain mungkin tinggi badan aja ya, oh kok ini Mhm. kurang berarti kalau ada kecurigaan, kok anak saya nggak lebih tinggi dari teman-temannya ya, Nah, berarti perlu diperiksakan langsung ke dokter anak ya, Dok, betul ya? betul, segera periksakan kalau rasanya tingginya kok nggak beda sama temennya, atau setelah biasanya kan orang tua sekarang udah pinter tuh, mereka Mmm, bisa plotting sendiri. iya, Ya, cari jadi dulu ya, bisa Dok, ya, betul, jadi informasi. kalau di bawah langsung dibawa aja. Oh begitu, Mhm, ke puskesmas puskesmas dulu bisa dokter atau bisa, langsung puskesmas ke bisa puskesmas kayaknya. dulu ya? Nanti memang jika kayaknya memang perlu dirujuk, baru dirujuk ke spesialis anak. Iya, Baik dokter, ini yang terakhir dokter, mhm, cara mencegah biar nggak stunting anak. Karena tadi kalau stunting tuh repot ya Dok ya iya ngobatinya dan, betul, intervensinya. Biar mhm. nggak stunting penjagaannya gimana dokter? Jadi pencegahannya terutama adalah dengan deteksi dini ya. Jadi deteksi dini itu apa? Jadi harus rutin memeriksakan, status pertumbuhan anaknya. Ya dengan apa? Dengan datang ke posyandu. Ya, jadi di posyandu itu kan rutin nih dilakukan pengukuran, ya, penimbangan. Mhm, Jadi di situ kalau misalnya dia ada, gangguan pertumbuhan ya, jadi gangguan pertumbuhan itu apa? Jadi berat badannya aja deh, nggak usah kurang tinggi ya? banget. Jadi berat badannya nggak naik bagus, harus segera diintervensi. Nah, itu Mmm, adalah cara untuk pencegahan stunting. Kemudian pemberian, asupan nutrisi ya iya yang adekuat. Ya apa, jadi tadi ya kalau misalnya, bayi ya 0 sampai 6 bulan ya ASI eksklusif, 6 bulan, mulai usia 6 bulan diberikan MPASI ya, jadi iya, MPASI-nya juga yang harus sesuai. Ya isinya tuh harus lengkap ya, semuanya ada karbohidrat, protein terutama hewani ya, kemudian lemak dan sayur. Ya ya itu jadi yang nggak boleh pasti. yang pisang kerok aja tadi ya, Mmm. terus pure brokoli Brokoli. aja, Lemak tuh perlu ya, Dok, ya oh pada perlu. perkembangan anak karena mungkin orang tua zaman dulu masih beranggapan Mhm, anak tuh nggak boleh dikasih makan yang berlemak kayak santan, iya. padahal sebenarnya itu bagus ya, Dok, ya? Iya betul. Mhm. Kasihnya bayem aja gitu dokter, Iya, sayur nggak bening. sayur bening, bayem, wortel, ya bagus tapi mungkin akan lebih bagus kalau ada kombinasi dengan Mhm, santannya gitu ya, Dok, ya? iya, Baik, jadi tadi screen-nya melalui posyandu dulu ya, rajin ke mhm, posyandu gitu ya, Dokter, ya? mhm, Baik dokternya terima kasih kita sudah menjawab ke-6 fakta dan mitosnya tadi bahwa disimpulkan stunting itu tidak hanya karena keturunan saja, tapi ada faktor-faktor lain penyebabnya dan salah satunya untuk mencegah stunting ini adalah dengan screening dari awal, yaitu datang ke posyandu biar dilakukan pengukuran dan dipantau gitu ya oleh tenaga kesehatan yang datang ke posyandu bagaimana perkembangan anak itu. Baik dokter, terima kasih sudah bergabung iya bersama sama-sama Mbak Ira. kami. Kita akan bertemu dengan podcast selanjutnya dengan narasumber yang lainnya tentunya. Saya Ira Suciana dan Dokter Rina. terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat.